belajar mengenai bab 1 yakni pengenalan SPSS. Nah, SPSS itu adalah salah satu program atau software komputer yang digunakan untuk analisa statistika. Nah, SPSS ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan aplikasi teknik statistik. Nah, software SPSS yang kita pakai itu hanya versi 25 ya, teman-teman. Nah, untuk cara memulai program SPSS, kalian bisa klik di menu search ini, ketik IBM SPSS. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa di-close aja ya teman-teman untuk memulai sheet yang baru. Nah, kita akan masuk ke pendefinisian variabel. Variabel itu perlu didefinisikan terlebih dahulu sebelum data diisi dan diolah. Nah, variabel didefinisikan pada bagian variabel view yang terletak di worksheet kiri bawah di layar monitor. Nah, jadi letak variabel view itu di sini. Nah, kalau ini data view, jadi ada di sebelah kiri. Nah, variabel view itu yang pertama terdiri dari name atau variabel name, berisi nama variabel yang dibuat. Nah, pemberian nama variabel dapat mencapai 60 karakter. Dalam pengetikan nama variabel tidak boleh ada spasi. Karakter pertama harus berupa huruf atau salah satu dari karakter @ hashtag atau $, di mana karakter terakhir tidak boleh berupa titik. Nah, yang kedua type. Untuk menentukan tipe variabel, panjangnya data, dan jumlah angka di belakang tanda pemisah desimal. Nah, yang pertama ada numerik, yaitu data variabel berupa angka tanpa pemisah ribuan. Contoh ini 2.800.000 tidak ada titik ataupun koma. Nah, yang kedua B, koma. Data variabel berupa angka dengan tanda koma sebagai pemisah ribuan dan tanda titik sebagai pembatas desimal. Contohnya nih, 2.800.000. 2.800.000 dipisah oleh koma dan desimalnya dipisah oleh titik. Nah, C, dot. Data variabel berupa angka dengan tanda titik sebagai pemisah ribuan dan tanda koma sebagai pembatas desimal. Contohnya 2.800.000 ini dipisah oleh titik dan desimalnya ini pakai koma. Yang D, scientific notation. Data variabel berupa angka dengan menggunakan E atau D sebagai tanda eksponensial. Contohnya 2,8E ditambah 0,6 diartikan 2,8 dikali 10 pangkat 6. Atau kalau misalnya dijabarin itu jadinya 2.800.000. Nah, yang E, date. Data berupa tanggal dan dapat dipilih sesuai dengan format yang dikehendaki. Contoh format yang dipilih DD, MMM, YY. Nah, diketiknya 2 Nov 2008, tapi hasil yang akan ditampilkan seperti 2 Nov 08. Nah, yang F, dolar. Data variabel berupa angka dengan tanda dolar. Kalau G, custom currency. Data variabel berupa angka dengan format mata uang yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir H, string. Data variabel berupa huruf maksimal 255 karakter. Nah, yang ketiga, width. Untuk menentukan besarnya angka atau huruf yang digunakan. Yang keempat, desimal. Nah, desimal ini untuk memberikan banyaknya angka di belakang koma untuk pemisah ribuan berupa titik. Yang kelima ada label. Label diisi dengan variabel name yang akan diberi label. Contoh jenis kelamin, nama label yang diberikan untuk pengisian data dengan label. Nah, nanti kita akan praktek juga mengenai label. Nah, yang keenam, values. Values itu digunakan untuk variabel yang datanya berupa nominal dan ordinal. Contohnya itu variabel jenis kelamin terdiri 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Angka 1 untuk kategori pria dan angka 2 untuk kategori wanita. Sehingga dalam pengisian data diketik hanya dengan angka 1 dan 2. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin namain variabelnya itu gender. Nah, di sini kan tadi katanya angka 1 itu pria. Berarti value-nya 1, labelnya pria. Kita bisa klik add. Yang kedua, wanita. Kita bisa klik add. Kalau sudah semuanya, kita bisa klik OK. Terus di data view,
Nah, kita coba kita ketik 1, 1, 2, 2. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai tools ini, akan terganti jadi pria-pria, wanita-wanita. Pakai value labels. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ketujuh, missing. Nah, missing ini digunakan jika ada angka tertentu yang tidak ingin dimasukkan dalam perhitungan statistik. Pada pilihan ini terdapat 3 alternatif, yaitu A. No missing value, bila semua angka dalam variabel ikut dalam perhitungan. B. Discrete missing value, bila beberapa angka dalam variabel tersebut tidak ikut dalam perhitungan atau beberapa angka tidak ada. 1, 2, atau 3 buah missing value, maka isi angka missing value pada kotak yang tersedia. Nah, yang C, range plus 1 discrete missing value. Bila angka variabel yang tidak termasuk dalam perhitungan terdiri dari interval suatu angka ditambah angka yang tidak termasuk dalam interval tersebut, misalnya 8-12 dan 14, maka diketik nilai terendah dan nilai tertinggi dari missing value tersebut pada kotak yang tersedia, dan masukkan angka lainnya pada discrete value. Tapi dalam pengolahan data statistik disarankan untuk memilih no missing value. Untuk itu sebaiknya pada waktu mencari data harus lengkap mungkin dan tidak ada yang terlewat sama sekali. Nah, yang ke-8 ada kolom. Nah, untuk menentukan besar kolom variabel, lebar kolom maksimal 255. Penentuan lebar kolom dapat juga dilakukan dengan proses drag pada bagian pembatas heading kolom. Yang ke-9, align, untuk perataan variabel data yang diinput. Yang ke-10, measure, untuk memasukkan skala pengukuran variabel yang digunakan baik berupa nominal, yakni kategori suatu subjek, contohnya jenis kelamin yang terdiri dari wanita dan pria, kemudian ordinal, yakni ranking terhadap suatu kategori atau mempunyai tingkatan, contohnya tingkat keinginan pembeli suatu produk, dan yang terakhir skala, atau data numerik dengan skala interval atau rasio. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai cara import data dari Excel. Nah, untuk mengimpor data Excel, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, buat data di Excel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama variabel harus diletakkan di baris paling pertama di worksheet Excel. Yang B, nama variabel tidak boleh melebihi 64 karakter dan tidak boleh ada spasi. Yang C, isi data variabel di baris berikutnya setelah nama variabel. Yang kedua, ingatlah di lembar worksheet manakah yang hendak diimpor. Dalam contoh ini, maka data terdapat di sheet 1. Ketiga, simpan dan tutup file Excel yang hendak diimpor dan ingat nama file Excel tersebut. Keempat, kita akan praktek langsung ke SPSS-nya. Pertama, kita pilih yang file. Nah, lalu kita pilih yang open, klik yang data, file of type-nya itu pakai format yang Excel. Nah, karena kita ingin memakai file nutrition yang sudah kalian download di data statistika di file Teams, nah kalian bisa buka nih, open. Karena datanya itu terletak ada di sheet 1, maka di worksheet-nya itu harus sheet 1. Nah, kalian bisa klik OK. Nah, ini datanya sudah berhasil diimport. Nah, tapi ada lagi caranya. Jadi, kalian bisa copy dari Excel lalu paste ke dalam SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai distribusi frekuensi. Nah, jadi tuh yang pertama-tama kita harus menentukan jumlah kelas dari 100 data observasi. Rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 100. Kenapa 100? Karena jumlah sampelnya sebanyak 100 data observasi. Nah, K-nya itu jadinya 7,644. Jadi kalau dibuletin jadi 8. Pembulatannya ke atas. Nah, jadi kita bikin kelasnya nih sebanyak 8 nih, 1 sampai 8. Selanjutnya kalau kita sudah dapat K-nya, kita bisa cari panjang intervalnya. Rumusnya itu C sama dengan XN dikurang X1 dibagi K. Nah, XN itu adalah data observasi yang terbesar. Kalau X1 itu data observasi terkecil, atau singkatnya XN ini tuh maksimal, X1 itu minimum. Nah, jadinya
Gimana cara carinya? Nah, kita bisa cari ini lewat SPSS. Nah, kalian bisa klik Analyze, Descriptive Statistic, Frequencies, masukin variabelnya. Kan karena kita mau lihat data distribusi dari kalori, jadinya pakainya yang ini dan klik tanda panah, lalu klik statistik. Di tabel description, kita centang minimum dan maksimumnya. Terus kemudian kita klik continue, lalu kita bisa klik OK. Nah, kita dapat nih outputnya. Kalian bisa kopas ke dalam Word. Kalau misalnya UTS atau UAS atau kuis, biasanya suruh diminta outputnya. Kalian bisa kopas. Caranya klik kanan, copy as image. Nah, terus kalian bisa paste di sini. Nah, lalu minimumnya kan kita 50 nih, maksimumnya 590. Jadinya 590 dikurang 50 dibagi 8. 8 itu tadi yang kita cari. Jumlah kelasnya. Jadinya kita dapat nih C-nya, intervalnya 67,5. Tapi kalau dibuletin jadinya 68 karena pembulatannya ke atas. Nah, yang ketiga, kita menentukan batas dari kelas setiap kelas yang ada. Nah, kita kan udah dapat semua nih tadi. Tadi dapat jumlah kelasnya berapa, interval kelasnya berapa, minimumnya berapa. Nah, minimum ini akan dijadikan batas bawahnya. Jadi batas bawahnya tuh 50. 50 karena intervalnya 68, jadinya 50 ditambah 68, hasilnya kan 118. Karena batas atas harus dikurang 1, jadinya 50 ditambah 68 dikurang 1, jadinya 117. Ini teman-teman. Lalu kita yang ke kelas 2 nih. Nah, ini batas atasnya caranya dari batas atas kelas 1 ditambah dengan 1. Jadi 117 ditambah 1, jadinya 118. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan intervalnya 68. Jadi 118 ditambah 68 dikurang 1, hasilnya 185. Nah, di kelas 3 juga sama caranya. Jadi di batas bawahnya ini, dari yang 185 atau batas atas kelas 2-nya, kita ditambahkan dengan 1, jadi 186, ditambah dengan C-nya, 68. Hasilnya kan 254. Nah, itu dikurang 1 karena batas atas. Jadi, teman-teman caranya dari 4 sampai 8 itu sama ya caranya. Nah, terus kita pengen cari frekuensinya nih. Nah, frekuensi ini bisa kita cari lewat SPSS. Caranya, pertama-tama kita klik yang transform, lalu klik record into different variables, kita masukkan kalorinya, name-nya itu kelas, lalu kita klik change, lalu kita klik all and new values. Nah, kita pilihnya yang range. Nah, range ini dari mana? Dari tabel ini. Jadi kan 50 through 117. 50 sampai 117. 118 sampai 185. Nah, ini ditulis di sini. Nah, gini jadinya 50 117. Nah, value-nya itu kelasnya. Kelasnya 1. Jadinya F. Nah, dilanjutkan lagi dari 118 through 185. Nah, ini kelasnya 2. Kita klik add. Lalu ini 186 sampai 253. Jadi harus sama kayak di tabel tadi. Jadi kalian harus cari interval kelasnya dulu. Nah, jadi kan sama nih. Karena kelasnya ada 8, jadinya kita tulis sebanyak value-nya ada 8.
Nah, kalau udah semua, kita bisa continue. Lalu klik OK. Nah, di sini nanti muncul variabel baru nih, kelas. Nah, sehabis itu, caranya kita bisa ke variabel view. Lalu di kelas, value-nya kita ganti. Jadi value-nya itu 1, labelnya 50 strip 117. Nah, ini caranya juga sama. Jadi di inputnya 2 kali, tapi ini di variabel view. Jadi 50, 117, 118, strip 185. Jadi dimasukin semuanya ke sini. Gitu. Kita bisa klik OK. Nah, kalau udah semua, kita bisa analyze. Klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, pilih yang frequencies. Nah, ini di reset dulu. Lalu ini kita pilih variabel kelas, klik tanda panah atau kalian bisa double klik. Lalu kalian aktifkan display frekuensi. Nah, terus kalian bisa klik OK. Nah, nanti muncul tabelnya seperti ini. Nah, lalu kalian masukin deh nih frekuensinya. Nih, kan 1, 12, 30, 13, 17. Nah, ini juga sama aja nih. Jadi, kalian bisa salin ke sini. Lalu, kita akan membuat histogramnya. Jadi, kita harus membuat histogramnya. Caranya itu, kalian harus buka SPSS-nya lagi, klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu buka frekuensi, masukkan kelas, karena ini kelasnya udah ada, jadinya nggak usah di reset lagi. Lalu kita bisa klik charts, pilih histogram, centang yang show normal curve on histogram, kalian bisa continue, lalu klik OK. Nah, nanti histogram yang dihasilkan ini. Nah, ininya juga harus ditulis ya teman-teman, nanti bisa dikopas juga caranya kayak tadi. Oke. Nah, lalu kita akan masuk ke materi grafik. Data selain perlu diolah juga perlu disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dimengerti, dan menarik. Nah, dalam SPSS ini grafiknya tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada summarize for group of cases. Jadi grafik ini menampilkan data untuk grup tertentu dalam sebuah variabel. Contohnya, tabel yang terdiri dari nama karyawan dan tingkat pendidikan dibuat grafik mengenai pendidikan. Grafik yang akan ditampilkan beberapa orang yang berpendidikan SMA, akademi, sarjana, dan pasca sarjana. Lalu bagian kedua ada summarize of separate variables. Nah, ini grafik menampilkan data untuk setiap variabel yang terpisah sebagai perbandingan. Contohnya, tabel yang terdiri dari nama karyawan, tingkat pendidikan, dan gaji dibuat grafik perbandingan variabel pendidikan dengan variabel gaji. Lalu yang
ketiga bagiannya itu values of individual cases. Nah, grafik menampilkan data untuk setiap case secara individual. Contohnya, tabel yang terdiri dari nama karyawan, tingkat pendidikan, dan gaji dibuat grafik untuk menampilkan gaji dari masing-masing karyawan. Nah, terus di sini ada grafik batang atau bar chart. Nah, ini disajikan dalam 3 bentuk grafik. Yang pertama, dalam bentuk simple, yaitu grafik batang yang ditampilkan hanya satu variabel X dan variabel Y. Kalau yang bentuk kedua, clustered, yaitu grafik batang yang ditampilkan lebih dari satu variabel X dan satu variabel Y. Yang terakhir, bentuk ketiga yaitu stack, yaitu grafik batang yang menampilkan lebih dari satu variabel X dan satu variabel Y. Variabel X disusun bertumpuk ke atas. Nah, di sini ada grafik garis atau line chart. Disajikan dalam 3 bentuk grafik, yaitu yang pertama simple. Nah, simple ini yaitu grafik garis yang menampilkan hanya satu variabel X dan variabel Y. Yang kedua, bentuk multiple, yaitu grafik garis yang menampilkan lebih dari satu variabel X dan satu variabel Y, dengan garis yang menghubungkan variabel Y kepada X1 dengan variabel Y pada X2. Yang ketiga, bentuk ketiga ini drop line, yaitu grafik garis yang menampilkan satu variabel X dan lebih dari satu variabel Y dengan garis vertikal yang menghubungkan variabel Y1 dengan variabel Y2 pada X. Nah, yang terakhir ada grafik lingkaran atau pie chart. Nah, ini disajikan dalam bentuk data grafik. Yang pertama, summarize for group of cases, yaitu grafik lingkaran yang menampilkan ringkasan data suatu lingkaran untuk satu kategori variabel. Yang kedua, summarize of separate variables, yaitu grafik lingkaran yang menampilkan ringkasan data dua atau lebih variabel. Yang ketiga, values of individual cases, yaitu grafik lingkaran yang ditampilkan hanya satu variabel X dan satu variabel Y. Jadi, kita akan meneruskan latihan kita pada bab 2 grafik di halaman 21 latihan 2. Soalnya itu, manajer penjualan Midtime Group telah mengumpulkan data laporan penjualan dari ketiga merek spring bed yang dipasarkan perusahaan, yaitu King, Roman, Floren. Data tersebut telah disajikan dalam grafik berikut ini. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Berdasarkan grafik di atas, buatlah satu tabel yang menggambarkan bulan dan penjualan dari ketiga merek spring bed Midtime Group. Nah, di sini saya sudah tampilkan tabelnya yang menggambarkan bulan dan penjualan. Nah, ini harus sama dengan grafiknya ya teman-teman. Nah, di merek yang ini pada bulan pertama 200, bulan kedua 150, bulan ketiga 250, bulan keempat 100, bulan kelima 150, bulan keenam 250, bulan ketujuh 300. Nah, di merek Roman, bulan pertama 150, bulan kedua 200, bulan ketiga 250, bulan keempat 300, bulan kelima 300, bulan keenam 250, bulan ketujuh 350. Nah, yang Floren juga sama kayak King Roman. Dia harus sama-sama kayak grafiknya. Gitu. Nah, yang nomor 2. Grafik batang berganda untuk penjualan ketiga merek spring bed Midtime Group bulan 1 sampai bulan 7. Nah, ini tuh caranya kita bisa klik yang Grabs. Lalu kita pilih yang Legacy Dialogs, pilih yang Bar. Lalu kita pilih yang Stack, pilih yang Values of Individual Case, lalu kita klik Define. Nah, pada dialog box Bar Represent, kita masukkan ketiga merek dari spring bed-nya. King, masukkan, Roman, masukkan, Floren, dimasukkan. Nah, kita centang variabelnya, lalu masukkan variabel bulannya. Terus kita pilih titles. Line 1 kita ketik penjualan spring bed. Nah, line kedua kita ketik periode bulan ke-1 sampai 7.
Nah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini keluar output dari nomor 2-nya. Nah, selanjutnya soal ketiga, grafik garis untuk penjualan merek Roman bulan 1 sampai bulan 7. Nah, karena ini garis, maka kita pilihnya yang line. Pilih Grabs, Legacy Dialogs, line. Nah, terus kita pilih simple, karena hanya satu merek Roman saja. Nah, terus kita centang ya values of individual case. Nah, terus klik define. Habis itu kita masukkan Roman saja, karena yang disuruh cuman merek Roman. Terus kita centang variabelnya, masukkan variabel bulannya. Terus klik titles. Di line 1 kalian bisa ketik penjualan Roman. Di line kedua bisa ketik periode bulan ke-1 sampai 7. Lalu kita bisa klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini keluar output dari nomor 3-nya. Lanjut lagi di nomor 4-nya. Grafik garis berganda untuk penjualan ketiga merek Springbed Metime Group bulan 1 sampai bulan 7. Nah, ini pakai garis berganda. Jadi pilih Grabs, lalu Legacy Dialogs, pilih Line, karena berganda pakainya yang multiple. Lalu centang values of individual case, klik define. Lalu pada dialog box line represent, kita masukkan ketiga-tiganya King, Roman, Floren. Nah, terus kita centang variabelnya, masukkan variabel bulannya. Terus kita pilih titles, line satunya kita tulis penjualan Springbed. Nah, di line keduanya periode bulan ke-1 sampai 7. Kita klik continue, klik OK. Nah, keluar output dari nomor 4. Lalu yang soal terakhir nih, kelima. Grafik lingkaran penjualan merek King bulan 1 sampai 7. Kita bisa klik Grab, Legacy Dialogs, pilih yang pie karena dia grafik lingkaran, jadi pilih yang pie. Terus pilih yang values of individual case. Terus klik define. Terus kita masukkan merek King pada slice represent. Terus centang variabelnya, bulannya masukkan. Lalu kita klik titles, line satunya penjualan King. Line 2-nya periode bulan ke-1 sampai 7. Continue. Oke. Nah, jika sudah, kalian bisa save output dan inputnya. Nah, caranya itu kalian bisa save as. Terus masukin nama kalian dan NIM kalian. Terus bisa langsung klik save. Terus outputnya juga jangan lupa di save.